warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar untuk hari ini? Sudah siap kalian menerima pembelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa? Oh, sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak. Pada bab ketiga ini, kita akan membahas taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Keempat, mengomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Dan menunjukkan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari dan mengerti akidah Islam dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan? Artinya, kalian telah meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan ditaati semua aturan. Nah, sekarang mari kita buktikan bentuk penghambaan kita dengan menanamkan dan membiasakan akhlak mulia pada diri kita yang berupa taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang pertama yaitu taubat. Taubat secara bahasa yaitu kembali, sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, kita bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali kita akan bersinggungan dengan namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan hakul adam. Tentunya, sebagai seorang muslim, diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu taubat. Karenanya, Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni. Allah adalah zat yang maha menerima taubat, sebagaimana ia telah memproklamirkannya dalam Quran Surat An-Nasr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni Allah kecuali syirik atau mempersekutukannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka sudah seharusnya lah kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa dengan taubatan yang sebenar-benarnya bertaubat. Sebagaimana tadi jelaskan tadi, bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sama manusia. Karenanya ada jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan. Apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami, maka ada 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak-hak Adam atau sama manusia, maka Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengambilkan harta tersebut. Dan yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti fitnah, menggunjingnya, atau lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dampak positif perilaku bertaubat. Bagi pelakunya sendiri, akan memperoleh semangat dan gairah hidup karena Allah berkenan menerima taubatnya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Bagi orang lain termasuk keluarganya, dampak positifnya, yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Jadi tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan kembali.
Perilaku membiasakan diri bertaubat. Pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Bersikap hati-hati dalam bergaul. Nah, demikian dampak positif perilaku bertaubat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang taat. Cara bahasa, taat berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturannya. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya, maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sama manusia atau makhluk lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian dari ayat tersebut, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini sifatnya mutlak tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, taat kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. 3. Selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. 4. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang. Selanjutnya, kita akan membahas istiqomah. Secara bahasa, berarti lurus. Sedangkan secara istilah, suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa
menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, tentunya yang pertama kita harus meneruskan niat. Yang kedua, memahami makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, itulah yang dapat Ibu bahas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bahasan yang telah Ibu bahas. Bagus. Jangan sampai hanya sebatas teori semata. Tetapi ilmu yang kalian dapatkan itu bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.